Pernahkah kamu merasa sudah berbuat baik, namun justru disalahpahami? Sudah menahan diri, tapi tetap disakiti? Sudah memilih diam, namun tetap disalahkan? Jika iya, mungkin video ini sedang memanggilmu. Ada masa dalam hidup ketika langkah terasa berat dan dunia seolah menutup pintunya satu persatu. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu salah, tapi karena hatimu terlalu jujur di dunia yang terbiasa berpura-pura. Manusia mulai menjauh, tatapan berubah dingin, nama baikmu perlahan memudar. Bahkan orang yang dulu memuji, kini ikut meragukan. Dan di titik itulah, jiwa mulai bertanya dengan lirih, "Ya Allah, salahkah aku menjadi diriku sendiri?" Tak ada yang tahu berapa kali kamu menangis sendirian. Tak ada yang melihat berapa sering dadamu sesak menahan luka. Kamu tertawa di depan orang lain, tapi hancur ketika sendiri. Malam-malam panjang menjadi saksi, air mata yang jatuh tanpa suara. Doa yang tidak lantang, namun keluar dari hati yang paling dalam. Dan anehnya, semakin kamu diam, semakin dunia mengira kamu lemah. Semakin kamu sabar, semakin orang merasa berhak menyakitimu. Padahal di saat yang sama, langit sedang memperhatikanmu. Ketahuilah, tidak semua yang dibenci manusia dibenci oleh Allah. Dan tidak semua yang disukai manusia dicintai olehnya. Ada hamba-hamba pilihan yang jalannya sunyi, hidupnya sederhana, dan namanya jarang disebut manusia, namun harum di hadapan malaikat. Mereka tidak berteriak membela diri, tidak sibuk membersihkan nama, karena mereka tahu Allah Maha Melihat. Apa yang kamu kira sebagai kekalahan bisa jadi adalah perlindungan. Apa yang kamu anggap kehinaan mungkin sedang mengangkat derajatmu, perlahan, tanpa sorak-sorai. Allah tidak sedang jauh darimu. Justru ketika semua terasa sepi, bisa jadi Dia sedang paling dekat. Karena Allah sering bekerja dalam diam, dan cintanya sering dibungkus dengan ujian. Jika hari ini kamu merasa tidak dipahami, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Jika kamu merasa berbeda, jangan cepat merasa gagal. Sebab tidak semua orang ditakdirkan nyaman dengan dunia. Sebagian jiwa memang diciptakan untuk dekat dengan langit. Boleh jadi manusia membencimu karena cahaya di dalam dirimu mengganggu gelap di dalam hati mereka. Dan boleh jadi di saat dunia membelakangimu, Allah sedang memanggil namamu satu persatu dalam doa-doa yang tak pernah sia-sia. Jika hatimu bergetar dengan mendengar ini, tenanglah. Kamu tidak sendirian. Ada kisah yang sedang ditulis Allah tentang jiwa-jiwa yang dicintainya, meski dunia tak pernah mengerti. Dan mungkin kisah itu adalah tentangmu. Dan dari titik sunyi itu, muncul satu pertanyaan yang pelan, namun mengguncang hati. Jika Allah Maha Pengasih, mengapa jalan orang-orang yang tulus justru sering terasa berat? Mengapa yang jujur sering terluka, sementara yang pandai berpura-pura tampak dimuliakan? Disinilah kita perlu mengubah cara pandang. Karena Allah tidak menilai seperti manusia menilai, dan cintanya tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita inginkan. Manusia mencintai yang terlihat, penampilan yang rapi, ucapan yang indah, nama yang sering disebut, harta yang berkilau. Namun Allah memandang jauh ke dalam, ke ruang hati yang tak terlihat mata, ke niat yang tersembunyi, ke luka yang ditahan tanpa keluhan. Banyak orang tampak mulia di hadapan manusia, namun kosong di hadapan Allah. Dan banyak yang tampak biasa saja di dunia, namun bernilai tinggi di langit. Dunia menyukai yang keras dan lantang. Allah mencintai yang lembut dan jujur. Dunia memuja yang menang dengan cara apapun. Allah memuliakan yang kalah, namun tetap menjaga akhlaknya.
Seringkali yang disukai manusia adalah mereka yang pandai menyenangkan, pandai berkata, pandai menampilkan citra. Tapi Allah tidak mencari pertunjukan. Allah mencari ketulusan. Allah tidak terpesona oleh banyaknya pengikut, tidak tergerak oleh riuhnya pujian. Karena baginya, satu hati yang jujur lebih berharga daripada 1000 tepuk tangan palsu. Ketika seseorang terlalu dicintai dunia, hatinya bisa perlahan terikat, lupa bersandar, lupa bersyukur, lupa bahwa semua akan pergi. Maka Allah dengan kasih sayangnya kadang menjauhkan hambanya dari dunia, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Ketahuilah, tidak dicintai dunia bisa jadi adalah tanda penjagaan. Tidak dipuji manusia bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Karena pujian berlebihan sering melahirkan kesombongan, dan kenyamanan berlebihan sering menidurkan hati. Allah lebih mencintai hamba yang hatinya hidup, meski tubuhnya lelah, meski jalannya berat. Jika hari ini kamu merasa tidak cocok dengan keramaian dunia, mungkin jiwamu sedang dipanggil untuk pulang. Pulang dari penilaian manusia, pulang dari haus pengakuan, pulang ke tempat di mana hanya Allah yang penting. Bukan berarti Allah membenci yang bahagia, bukan berarti Allah menolak kesenangan, namun Allah lebih tahu kapan sesuatu menjadi anugerah dan kapan ia berubah menjadi ujian. Cinta Allah tidak selalu terasa manis, kadang pahit, kadang perih, tapi selalu menyembuhkan. Dan siapapun yang dicintainya akan dituntun, meski lewat jalan yang tak ramai, meski tanpa sorak-sorai. Jika hari ini kamu tidak disukai manusia, jangan buru-buru bersedih. Karena bisa jadi Allah sedang menjaga hatimu agar tetap hidup, tetap jujur, dan tetap bersih. Disitulah cintanya bekerja. Dan dari cinta yang menjaga itulah lahir satu sifat yang sering disalahpahami. Sifat yang membuat seseorang terlihat kecil di mata dunia, namun tinggi di hadapan Allah. Kesederhanaan. Bagi manusia, hidup sederhana sering dianggap kurang ambisi, kurang usaha, kurang berani mengejar dunia. Namun bagi Allah, kesederhanaan adalah tanda hati yang tidak terikat. Orang yang sederhana bukan karena tidak mampu, melainkan karena tahu kapan cukup. Ia tidak silau oleh kilau yang sementara, tidak resah oleh perbandingan, tidak gelisah melihat keberhasilan orang lain. Hatinya tenang, karena sandarannya bukan pada apa yang dimiliki, melainkan pada siapa yang ia percaya. Dunia sering mengejek, untuk apa hidup sesederhana itu? Padahal mereka tidak tahu bahwa kesederhanaan adalah kebebasan. Bebas dari rasa iri, bebas dari tuntutan gaya hidup, bebas dari kecemasan kehilangan. Orang yang hidup sederhana tidak sibuk membuktikan apapun. Ia tidak berlomba terlihat berhasil, tidak berisik dengan pencitraan. Ia berjalan pelan, namun langkahnya mantap. Kesederhanaan mengajarkan hati untuk bersyukur atas hal kecil, atas nafas yang masih ada, atas pagi yang kembali menyapa, atas rizki yang cukup meski tak berlebihan. Dan syukur yang lahir dari kesederhanaan adalah syukur yang paling jujur. Allah mencintai hamba yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, karena dunia yang terlalu dicintai sering mencuri tempat Allah di hati. Kesederhanaan menjaga ruang itu tetap kosong, agar hanya Allah yang bersemayam di sana. Seringkali orang yang hidup sederhana diremehkan, dipandang sebelah mata, dianggap tidak punya masa depan, dianggap kalah sebelum berjuang.
Namun Allah tidak pernah salah menilai. Yang terlihat rendah di mata manusia sering justru tinggi nilainya di sisinya. Karena Allah tahu, kesederhanaan melahirkan keikhlasan, dan keikhlasan adalah pintu menuju ketenangan sejati. Hidup sederhana juga mengajarkan bagaimana menikmati apa adanya. Tidak berlebihan dalam senang, tidak berlebihan dalam sedih. Ketika diberi, ia bersyukur. Ketika diambil, ia bersabar. Itulah keseimbangan yang jarang dimiliki banyak orang. Kesederhanaan bukan berarti miskin cita-cita, bukan berarti menolak kemajuan, tetapi memilih agar hati tidak ikut hanyut. Karena banyak yang tampak naik di dunia, namun jiwanya tenggelam. Dan banyak yang tampak biasa saja, namun hatinya selamat. Jika hari ini kamu memilih hidup sederhana dan merasa tertinggal, tenanglah. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari kelelahan yang tak perlu, dari ambisi yang menguras jiwa, dari perlombaan yang tak berujung. Sebab dalam kesederhanaan, Allah menanamkan ketenangan. Dan di sanalah hati yang dicintainya beristirahat dengan aman. Dan ketika hati telah menemukan tempat beristirahatnya, muncul satu sikap yang sering disalahartikan. Sikap yang membuat seseorang tampak kalah, padahal sedang dijaga. Diam. Di dunia yang gemar bersuara keras, diam dianggap lemah. Di zaman yang memuja pembelaan diri, menahan diri dianggap kalah. Padahal, tidak semua yang diam itu tak mampu. Sebagian memilih diam karena tahu kepada siapa harus mengadu. Orang yang banyak diam bukan berarti tidak terluka. Ia juga merasakan perih. Ia juga ingin menjelaskan. Ia juga ingin membela diri. Namun, ia memilih menahan. Bukan karena takut, melainkan karena percaya. Percaya bahwa Allah Maha mendengar, bahkan ketika mulut tertutup rapat. Percaya bahwa Allah Maha mengetahui, bahkan ketika kebenaran tidak dibela. Diam yang seperti ini bukan kekosongan. Ia penuh dengan doa yang tak terdengar, penuh dengan sabar yang menyesakkan dada, penuh dengan air mata yang hanya jatuh di hadapan Allah. Dunia mungkin melihatnya sebagai kelemahan, namun Allah melihatnya sebagai kekuatan yang sangat mahal. Menahan diri di saat bisa membalas adalah bentuk akhlak tertinggi. Memilih tenang di saat hati ingin meledak adalah kemenangan yang tak terlihat. Allah mencintai hamba yang menjaga lisannya, karena banyak kerusakan lahir dari kata-kata yang tidak dijaga. Orang yang menahan diri tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua tuduhan harus dibantah. Sebab waktu dan Allah akan membuka kebenaran dengan caranya sendiri. Ada luka yang jika dibela dengan amarah, justru akan semakin bernanah. Namun jika diserahkan kepada Allah, perlahan sembuh tanpa meninggalkan dendam. Diam juga mengajarkan bagaimana mendengar hati sendiri, menyadari batas, mengenali emosi, dan merapihkan niat. Dalam diam, seseorang belajar bahwa tidak semua peperangan harus dimenangkan dengan suara. Sebagian dimenangkan dengan kesabaran, sebagian dimenangkan dengan keikhlasan, dan sebagian lagi dimenangkan dengan membiarkan Allah yang membela. Seringkali, orang yang banyak diam menjadi sasaran. Dikira tidak berdaya, dikira bisa ditekan, dikira bisa diperlakukan semaunya. Namun mereka lupa satu hal, bahwa Allah bersama orang-orang yang menahan diri. Dan pembelaan Allah tidak pernah gagal.
tidak pernah tergesa, namun selalu tepat. Jika hari ini kamu memilih diam, padahal hatimu penuh luka, itu bukan tanda kekalahan. Bisa jadi, itu tanda bahwa Allah sedang melatihmu menjadi jiwa yang kuat. Kuat menahan amarah, kuat menahan ego, kuat menjaga hati agar tidak mengeras. Karena orang yang benar-benar kuat bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling mampu mengendalikan dirinya. Dan dalam diam yang seperti itu, Allah menanamkan cahaya. Cahaya yang kelak akan bersinar tanpa perlu kamu berteriak untuk terlihat. Dan ketika cahaya itu mulai tumbuh di dalam diri, datanglah satu kenyataan yang sering membuat hati bertanya-tanya, mengapa hidup terasa penuh ujian? Bagi manusia, orang yang sering diuji dianggap sial, dianggap kurang beruntung, dianggap hidupnya selalu bermasalah. Namun bagi Allah, ujian adalah tanda perhatian, bukan tanda kebencian, bukan pula hukuman tanpa makna. Setiap ujian yang datang bukan kebetulan. Ia hadir membawa pesan. Pesan untuk membersihkan, pesan untuk menguatkan, pesan untuk mendekatkan. Orang yang sering diuji bukan karena lemah, tetapi karena mampu menanggung. Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Jika ujian terasa berat, itu karena Allah tahu kekuatan yang ada di dalam dirimu. Namun dunia jarang memahami ini. Dunia hanya melihat hasil, bukan proses. Ketika seseorang jatuh berulang kali, dunia menertawakan. Ketika seseorang gagal, dunia meremehkan. Padahal Allah sedang bekerja di balik layar, mengikis kesombongan, membersihkan niat, menghapus dosa-dosa kecil yang tak disadari. Sering diuji juga berarti sering disadarkan. Disadarkan bahwa tidak ada sandaran sejati selain Allah. Ujian membuat seseorang kembali berdoa, kembali sujud, kembali menangis dengan jujur. Dan tangisan yang jujur lebih dicintai Allah daripada senyum yang dipaksakan. Banyak orang tampak tenang karena hidupnya nyaman, namun hatinya rapuh. Sedikit saja diguncang, ia runtuh. Sedangkan orang yang sering diuji, meski lelah, hatinya terlatih. Ia tahu rasanya jatuh dan bangkit. Ia tahu perihnya berharap dan berserah. Diremehkan manusia adalah bagian dari ujian itu. Dikerdilkan, dipandang rendah, dianggap tidak punya potensi. Namun Allah tidak pernah menilai dari pandangan manusia. Yang diremehkan dunia justru sering disiapkan untuk tugas yang besar. Seperti emas yang harus melalui api, jiwa juga harus melalui tekanan agar menjadi murni. Tanpa ujian, iman mudah rapuh. Tanpa luka, hati mudah sombong. Allah menguji bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat. Mengangkat derajat, mengangkat keikhlasan, mengangkat kedekatan. Jika hari ini kamu merasa hidupmu penuh cobaan dan orang-orang memandangmu dengan rasa kasihan atau remeh, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu menjadi jiwa yang kuat. Jiwa yang tidak mudah goyah oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh hinaan. Karena orang yang sering diuji akan belajar satu hal penting, bahwa dunia tidak layak menjadi tempat bergantung. Dan ketika hati telah paham itu, Allah pun menjadi satu-satunya sandaran. Disitulah ujian berubah menjadi jalan. Jalan menuju kedewasaan iman, jalan menuju ketenangan batin, jalan menuju cinta Allah yang tidak pernah salah alamat. Dan setelah semua jalan itu dilalui, datanglah satu bisikan lembut yang mengajak hati berhenti sejenak untuk menoleh ke dalam.
Bagaimana jika selama ini yang kamu anggap sebagai kehilangan sebenarnya adalah penjagaan? Bagaimana jika rasa tidak cocok dengan dunia bukan karena kamu gagal, melainkan karena jiwamu sedang diselamatkan? Seringkali kita menilai hidup dari apa yang terlihat, dari apa yang dimiliki orang lain, dari apa yang belum kita capai. Lalu kita merasa tertinggal, merasa tidak cukup, merasa salah jalan. Padahal Allah melihat dari arah yang berbeda. Ia melihat apa yang dijauhkan darimu dan apa yang dijaga agar tidak menyentuh hatimu. Mungkin ada jalan yang tidak kamu lalui karena di ujungnya ada luka yang lebih dalam. Mungkin ada hubungan yang tidak bertahan karena ia akan merusak ketenangan jiwamu. Mungkin ada keinginan yang tidak terwujud karena ia akan menjauhkanmu dari Allah. Penjagaan Allah sering terasa seperti penolakan, terasa pahit, terasa menyakitkan. Namun di balik itu, ada kasih sayang yang sangat halus bekerja. Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta, tetapi selalu memberi apa yang kita butuhkan. Ketika kamu dijauhkan dari keramaian, mungkin Allah ingin kamu mendengar suara hatimu sendiri. Ketika kamu dibuat berjalan sendirian, mungkin Allah ingin kamu belajar bersandar hanya kepadanya. Tidak semua orang kuat untuk hidup tanpa tepuk tangan. Tidak semua jiwa mampu bertahan tanpa pengakuan. Namun jika kamu masih berdiri, meski tanpa sorak, itu tanda ada kekuatan yang sedang ditanamkan. Allah menjaga hati-hati yang rapuh dengan caranya sendiri. Kadang dengan kesepian, kadang dengan keterbatasan, kadang dengan air mata yang jatuh tanpa saksi. Semua itu bukan tanpa tujuan, karena Allah tidak pernah ceroboh dalam mencintai hamba-Nya. Jika hari ini kamu merasa tidak sepenuhnya bahagia, namun juga tidak sepenuhnya hancur, mungkin itu tanda keseimbangan. Allah menahanmu agar tidak terlalu tenggelam dalam dunia dan tidak pula jatuh dalam keputusasaan. Di titik inilah hati mulai belajar menerima. Menerima bahwa tidak semua yang hilang harus dicari kembali, dan tidak semua yang pergi perlu ditangisi selamanya. Ada ketenangan yang hanya datang setelah kita berhenti melawan takdir. Dan di sanalah rasa syukur yang baru tumbuh. Syukur yang tidak bergantung pada keadaan. Syukur yang lahir dari kepercayaan. Percayalah bahwa Allah Maha Menjaga, Maha Mengetahui, dan Maha Mengasihi. Jika kamu sampai pada titik ini dan hatimu terasa lebih lapang, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang menguatkanmu dari dalam. Dan mungkin selama ini kamu memang sedang dijaga Allah dengan cara yang tidak semua orang pahami. Dan ketika semua perlahan menjadi lebih terang, tinggallah satu hal yang paling penting untuk dipegang erat oleh hati. Jika dunia tidak mengerti kamu, jangan memaksakan diri untuk dipahami. Karena tidak semua jiwa ditakdirkan cocok dengan keramaian. Dan tidak semua kebenaran harus disetujui manusia. Yang terpenting bukan berapa banyak orang yang mengenal namamu, melainkan siapa yang mengenal hatimu. Dan Allah mengenalmu lebih dari siapapun.
Ia tahu niat yang tidak pernah terucap. Ia tahu luka yang tidak pernah diceritakan. Ia tahu doa-doa yang terhenti karena air mata. Ketika manusia menutup telinga, Allah membuka langitnya. Ketika dunia membelakangi, Allah mendekap dari arah yang tak terlihat. Maka jangan kecilkan hatimu hanya karena dunia tidak bertepuk tangan. Jangan meragukan jalanmu hanya karena sedikit yang menemani. Sebab jalan yang Allah pilihkan seringkali memang sepi, namun aman. Di jalan itu tidak ada sorak-sorai palsu, tidak ada pujian yang menipu. Yang ada hanya kejujuran dan kedekatan. Jika hari ini kamu masih berusaha menjaga hati meski sering disakiti, itu sudah sangat cukup di hadapan Allah. Jika kamu masih memilih lembut di saat dunia mengajarkan keras, itu adalah kemenangan yang tidak semua orang miliki. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya ingin kita tetap kembali meski berkali-kali terluka. Dan ingatlah, kelak yang akan menemanimu bukan suara manusia, melainkan amal yang kau simpan diam-diam. Bukan penilaian dunia, melainkan rahmat Allah yang luasnya tak terukur. Jika video ini membuat hatimu terdiam, atau air matamu jatuh tanpa kamu sadari, mungkin Allah sedang menegur dengan lembut. Jika kamu merasa tidak sendirian setelah mendengarnya, itu bukan karena kata-kata, tetapi karena Allah sedang mendekat. Maka, izinkan kami mengajakmu untuk saling menguatkan. Tekan like agar lebih banyak hati yang tersentuh dan merasa tidak sendiri. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, kenalilah aku," sebagai doa yang lirih namun tulus. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus berjalan bersama menyusuri jalan sunyi menuju ridhonya. Terima kasih telah meluangkan waktu, telah membuka hati, dan telah bertahan sampai akhir. Semoga setiap kata menjadi pengingat, bukan beban. Semoga setiap air mata menjadi jalan pulang, bukan luka baru. Dan semoga kita semua, termasuk hamba-hamba yang mungkin tidak dikenal dunia, namun dikenal oleh langit. Akhir kata, semoga Allah senantiasa menjaga iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.